Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pecinta budidaya lele di seluruh Indonesia? Apa kabar seluruh saudara saya dan nana di luar yang ada di seluruh Indonesia? Kita berjumpa kembali melalui channel Aunur Afifah Mandar. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman terhadap kondisi kolam saya, di mana kualitas air pada dua kolam ini sangat jauh berbeda. Padahal penggantian air dilakukan pada waktu yang sama. Jumlah ikan yang ada di kolam pun juga sama. Tetapi 3 hari berikutnya terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kemudian ini terjadi karena saya mencoba melakukan perlakuan yang berbeda terhadap dua kolam ini. Dalam hal ini pemberian pakan yang berbeda. Sebelum video ini kita lanjut, maka saya mohon dukungan Anda terhadap channel kami dengan cara tonton sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe. Dan satu lagi, bunyikan notifikasinya agar video kami bisa berlanjut. Mari kita saksikan. Para sahabat, kita lihat kondisi air yang sudah mulai hitam, padahal penggantian air ini baru 3 hari yang lalu kami lakukan. Ini kita mau tahu apa penyebabnya. Kita akan membahasnya nanti penyebabnya. Tapi di sebelahnya dengan waktu yang sama penggantian airnya ini malah masih bagus, malah sudah mulai hijau ini. Dengan kondisi kolam yang sama, jumlah ikan yang sama, dengan usia ikan yang sama, tetapi kualitas air di antara kedua kolam ini sangat jauh berbeda. Para sahabat, ini sengaja saya lakukan untuk mau mengetahui tingkat atau faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan kualitas air pada kolam ikan lele itu bisa berubah. Dengan perlakuan berbeda ini, pada dua kolam ini ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Sebentar nanti kita akan bahas perlakuan apa yang saya lakukan terhadap dua kolam ini sehingga mengakibatkan kualitas air juga berbeda. Saya memberikan pakan berupa pelet dan diselingi dengan makanan atau pakan alternatif lainnya, dengan mengontrol pemberiannya. Sedangkan pada kolam ini, yang satu ini, yang hitam ini, saya memberikan pakan full dengan makanan alternatif tanpa memperhatikan seberapa banyak yang harus saya berikan, dengan asumsi bahwa semakin banyak pakan yang saya berikan akan semakin cepat memperbesar ikan, tanpa memikirkan bagaimana kondisi air ke depannya. Pada 3 hari berikutnya setelah perlakuan yang saya berikan kepada dua kolam ini, ternyata hasilnya seperti ini. Dengan melihat kualitas air yang ada, ini warna airnya pun juga sangat jauh berbeda. Ini airnya seperti ini, hitam dan sudah mulai berbau. Ini baru 3 hari. Bahkan sempat saya temukan satu yang korban atas permukaan. Saya tidak tahu bagaimana di dasarnya. Dari percobaan ini yang saya lakukan, ini memberikan gambaran kepada saya bahwa pakan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air, termasuk produksi amoniak dari ikan lele itu sendiri. Inilah dia sebagai pengalaman pribadi saya yang saya lakukan untuk berbagi kepada para sahabat, entah bagaimana dengan teman-teman para sahabat yang lain, tetapi inilah pengalaman saya secara pribadi sebagai pembudidaya pemula. Jadi tindakan yang harus dilakukan pada kolam ini adalah pengurasan total, penggantian air,
secara menyeluruh. Buangannya ini. Ini harus diganti secara total dengan melihat kondisi kualitas air. Jadi penggantian total ini perlu dilakukan dengan melihat kondisionalnya. Apakah perlu penggantian total atau hanya 2/3 dari air yang ada di kolam. Jadi dengan melihat kondisi kolam ini, airnya ini perlu penggantian total. Apalagi airnya sudah mulai agak bau. Ini pasti akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya ikan. Mudah kualitas, pasti akan mempengaruhi kualitas ikan. Kasus yang saya alami secara pribadi tentang kondisi kolam ikan lele yang ada di tempat saya. Jadi dari kasus ini secara pribadi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pemberian pakan kepada ikan lele harus selalu tetap dalam perhitungan. Maksud saya harus tetap terkontrol. Jangan kita terbawa oleh nafsu atau terbawa perasaan dengan keinginan atau harapan bahwa ingin supaya ikan lele kita cepat besar, maka kita bersemangat memberikan terus makanan atau pakan tanpa mengontrol tingkat kebutuhan dari ikan itu sendiri. Tadi waktu saya melakukan pengurasan di dasar kolam itu sangat banyak sisa makanan, sehingga itulah yang mengakibatkan terjadinya ada bau pada kolam dan perubahan warna pada kolam ikan kami. Mungkin pengalaman ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh saudara atau para sahabat pembudidaya lainnya, karena setiap para pembudidaya itu punya cara dan strategi yang berbeda-beda. Apalagi para pembudidaya yang sudah senior pasti lebih paham dan lebih banyak pengalaman cara mengatasinya. Saya sebagai pemula mencoba melihat kasus ini sebagai pengalaman, sebagai melakukan percobaan, sehingga dengan kasus ini saya bisa ada sedikit pelajaran yang bisa saya petik, ditambah lagi dengan pencerahan-pencerahan dari para senior yang ada di channel-channel lain tentang bagaimana pembudidaya lele yang melakukan penggantian air secara berkala dengan melihat kondisional air. Jadi pengalaman ini semoga bermanfaat. Saya pada khususnya pada pribadi saya, jika ada yang salah saya mohon kepada para senior, karena inilah pengalaman pribadi saya sebagai pemula untuk berbagi pengalaman kepada para sahabat, para pecinta budidaya lele. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mendukung channel kami, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan tanda notifikasi loncengnya supaya video kami bisa berlanjut dan kami bisa semakin maju. Hidup dan salam kepada para pembudidaya lele di seluruh Indonesia. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.